Shalom. Saya akan melanjutkan, saya akan fokus kepada attitude for success. Saya pengen tanya, siapa di antara teman-teman di sini yang nggak kepingin sukses? Nggak ada. Semua kepingin sukses. Ya, kalau kita bicara sukses, sukses itu tidak hanya bicara di dalam dunia kerja. Sukses juga bicara di dunia pelayanan. Sukses juga bicara di dalam keluarga. Sukses juga bicara di dalam dunia pergaulan kita dengan orang lain. Jadi ketika kita dengar kata sukses, jangan hanya mikirnya, oh ya sukses di pekerjaan. Tidak ya, tapi semuanya. Nah, attitude itu is the key. Tadi sudah dibilang. Dan attitude itu adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Kalau kita punya good attitude, dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal, itu akan menentukan kesuksesan kita. Amin. Nah, saya akan ajak kita lihat beberapa attitude for success yang kita mulai kita buka pikiran kita mulai lihat dengan lebih jeli lagi supaya kita betul-betul mulai mengenal diri kita. Karena kalau kita bicara attitude, itu mau tidak mau balik bicaranya adalah ke dalam. Dari dalam inilah baru akan muncul keluar. Ya, seperti firman Tuhan katakan, dari dalam ini kan muncul kehidupan. Yang pertama yang kita perlu punya adalah yang disebut dengan growth mindset. Apakah Bapak Ibu teman-teman di sini pernah mendengar kata growth mindset? Ada yang pernah dengar? Ada yang sudah pernah dengar ya, banyak juga yang belum pernah dengar. Saya akan ceritakan apa yang disebut dengan growth mindset. Growth mindset dari kata grow. Grow itu artinya tumbuh. Mindset itu apa sih? Pikiran. Pikiran yang tumbuh. Lawan katanya adalah fixed mindset. Fix itu berarti tetap. Jadi kalau kita lihat, nih ya, kalau fixed mindset, teman-teman lihat di sini ada gemboknya, pikirannya ada gemboknya, kepalanya ya. Growth mindset di pikirannya itu kayak pohon menggambarkan sesuatu yang tumbuh. Nah, growth mindset ini merupakan satu hal yang sangat penting yang kita harus miliki dan yang sebetulnya orang-orang sukses itu punya. Maksudnya apa sih? Saya langsung kasih contoh aja ya supaya kita dapat bayangan. Saya akan ajak kita lihat apa yang disebut dengan fixed mindset. Terima kasih sudah membuat menjadi jelas. Yang pertama, nih ya, orang-orang yang merasa dia paling tahu atau sudah tahu. Pernah ngobrol sama orang, dikasih tahu orangnya ya, terus udah tahu? Pernah? Ya, udah tahu. Atau dia merasa paling tahu, saya nggak perlu dengar pendapat orang lain, saya tidak perlu cari masukan kepada orang lain karena saya sudah tahu. Dari dulu saya sudah mengerjakan hal ini, jadi saya sudah tahu. Saya paling tahu. Dan dia lupa 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ketika dia mulai mengerjakan itu dan dia kerjakan terus menerus dengan hal yang sama, sementara di luar sana orang sudah lari melakukan hal yang berbeda. Karena dia menutup matanya, dia berpikir bahwa dia paling tahu, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengejar ketinggalan yang orang lain sudah lakukan. Bapak Ibu tahu waktu ya, ini yang zaman-zaman dulu ya, sebelum handphone itu bisa ya ini kalau yang usia-usia yang sudah dewasa ya, dulu kan handphone pertama itu kan masih layarnya nggak bisa di slide, betul kan? Ya kita ketik ya, dan itu semuanya tentu mungkin yang muda-muda nggak tahu ya. Kalau zaman dulu kan handphone Nokia, ya semua orang ya Nokia, gitu kan ya. Sampai akhirnya Samsung muncul, Nokia hilang. Nokia sangat pede waktu itu, tidak ada yang bisa mengalahkan. Setiap kali muncul Nokia baru, tipe baru dan seterusnya. Sampai akhirnya satu muncul,
si Korea dengan Samsungnya, dengan semua yang bisa di-slide. Dan kemudian penjual Nokia turun. Dan apa yang terjadi? CEO-nya Nokia ngomong apa? Dia bilang kepada para researchernya, dia bilang gini, kalian ya bertanggung jawab terhadap kejatuhan perusahaan kita. Kenapa tidak pernah cerita kepada saya? Teknologi sudah berubah. Layar bisa di-slide. Kira-kira ya, researchernya ya, risetnya Nokia, tahu nggak? Di luar sana teknologi sudah maju loh, tahu nggak? Tahu. Tapi mereka begitu pede dan mereka berkata, dari dulu perusahaan kita adalah yang nomor 1, nggak akan bisa dikalahkan. Gua lebih tahu. Dan mereka salah. Ketika mereka berpikir saya paling tahu, saya sudah tahu, tidak pernah mau melihat keluar, tidak mau mendengar masukan dari luar. Di luar orang sudah berjaya. Sekarang di mana Nokia? Nah udah lah ya, nggak tahu ya lah ya gitu ya. Ya udah nggak tahu lah kemana. Samsung sampai sekarang dia tetap jaya. Orang-orang yang merasa dia paling tahu sudah tahu, selesai dia. Suksesnya selesai sampai di titik itu aja. Yang berikutnya orang yang punya fixed mindset tidak mau berubah. Ya tadi sebetulnya ya, dia tidak mau berubah. Karena dia berpikir memang aku paling tahu, saya paling tahu. Dan dia tidak mau mencoba hal yang baru. Kenapa? Takut gagal. Orang-orang yang punya fixed mindset, pride-nya terlalu tinggi. Kalau saya mencoba sesuatu yang baru dan saya gagal, kelihatan kalau saya nggak paling tahu nanti. Lihat nggak cara berpikirnya itu gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, dia tidak akan dengan senang hati mempelajari. Tapi dia akan begini, gitu ya. Mulailah muncul nggak suka, mulailah muncul iri dan seterusnya. Sebetulnya ini berkaitan dengan ini, iri dengan kesuksesan orang lain. Fixed mindset itu bicara seperti itu. Makanya orang-orang yang fixed mindset dia tidak suka tantangan, dia akan menghindari tantangan. Ini adalah orang-orang yang selalu fokus pada masalah dan bukan pada solusi. Bapak Ibu, kalau kita ada satu masalah, memang betul kita harus cari akar permasalahannya mana. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa tahu solusinya apa. Tetapi orang-orang yang hanya fokus pada masalah, dia akan muter-muter di masalah. Kenapa sih sampah di mana-mana, sampah di mana-mana? Kenapa sih orang-orang itu nggak bisa ya diajarin supaya buang sampah di tempatnya? Kenapa sih? Dia tidak pernah fokus pada solusi. Ya udah kenyataannya seperti itu, sekarang solusinya apa? Itu aja. Orang-orang yang punya growth mindset, ketika ada satu masalah, dia akan pikirkan solusinya apa. Apakah saya perlu taruh plastik-plastik sampah di banyak titik? Kalau memang belum dilakukan, lakukan aja. Kenapa hanya berputar-putar? Fokus pada solusi, tidak pada masalah. Nah orang-orang yang bulat, ya ada ya orang-orang itu bulat ya. Kalau ada masalah bulat terus, nggak selesai. Kenapa? Dia lupa ke depan. Dia harus sudah fokus pada solusi. Negative thinking, ini adalah orang-orang yang selalu negative thinking. Kalau ngelihat orang melakukan sesuatu munculnya negatif. Ada orang yang sukses dia gini, nggak heran lah dia anaknya siapa. Nggak heran lah dia banyak fasilitas. Nggak heran lah semuanya muncul. Nah orang-orang fixed mindset seperti ini adalah orang-orang yang sebetulnya sedang membuat satu tembok di depan dia. Untuk akhirnya menghalangi dia untuk sukses. Temboknya terlalu tebal. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita lihat di sini. Growth mindset. Sebenarnya kebalikannya semua. Ini adalah orang-orang yang selalu belajar hal-hal yang baru. Dia belajar dari satu kesalahan.
Dia akan belajar apalagi yang belum. Dia akan betul-betul berpikir secara positif. Ketika ada satu situasi yang terjadi, dia tidak mencari kambing hitam, tapi dia akan mencari solusinya dan dia akan positive thinking. Dia adalah orang-orang yang sangat sadar dalam segala permasalahan. Dia punya tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan. Nah, coba kita cek ya. Saya itu lebih banyak di mana nih? Lebih banyak di sini atau yang di sini? Memang gini ya, jarang-jarang ya, atau bukan jarang ya, kadang-kadang ada orang yang kayaknya saya ada sih yang di sini tapi nggak semuanya, atau saya di sini tapi nggak semuanya. Ya nggak apa-apa kalau kita sadar itu. Yang penting sekarang kita sadar, ternyata saya lebih banyak di area misalkan fixed mindset. Kalau kita banyak di area fixed mindset, ayo mulai nih, buka gembok-gembok itu dibuka, buka. Yang bisa buka siapa? Diri kita sendiri. Mau Coach Iren ngomong sampai 1000 kali di depan, kalau kita tidak buka gembok kita, gak akan bisa. Tidak akan ada orang yang bisa membuka gembok itu, hanya kita yang bisa buka. Kunci sukses pertama adalah growth mindset. Yang kedua, fokus pada goal. Ada 2 hal ya di sini ya. Coba lihat, ada kata fokus dan ada goal. Saya akan ajak kita melihat kata goal dulu. Orang-orang yang sukses itu orang-orang yang punya goal, Bapak Ibu. Dia punya tujuan. Pertanyaan saya nih ya, kalau kita bangun pagi, kira-kira nih Bapak Ibu tahu nggak hari itu mau ngapain? Tahu? Tahu ya? Yang lainnya? Atau ngeflow? Kita kan paling seneng ngomong gitu kan, ngeflow. Maksudnya ngeflow apa? Saya kan suka tanya sama orang, mau ngapain kamu? Ngeflow aja deh. Maksud kamu ngeflow itu apa? Ngeflow itu bisa jadi sebetulnya dia ignorance. Nggak mau tahu, nggak mau pikir. Ngeflow aja deh. Nggak bisa. Kalau kita mau sukses, kunci kita mesti tahu goal kita apa. Terus gak boleh ngeflow. Nah, ini beda lagi konteksnya ya. Kalau kita bilang saya mau ngeflow dengan Holy Spirit, itu beda lagi konteksnya. Kita udah serahin semua kepada Tuhan. Oke Tuhan, aku udah gak ngerti lah masalahku ini gimana, aku mau ngeflow dengan kamu. Dan kita tahu karena kita berserah, karena kita percaya, kita beriman. Tapi kalau ngeflow gara-gara kita gak tahu tujuan, itu bukan ngeflow Bapak Ibu. Itu suatu kebodohan. Tentukan tujuanmu. Tujuan saya apa? Ini tahun yang baru ya, 2022 baru hari kelima kan? Tahun ini kamu mau jadi apa? Saya mau supaya saya menjadi orang yang seperti apa? Tentukan. Mumpung masih awal bulan, tentukan. Apakah kita mau 2 tahun yang lalu dengan saya di tahun ini tetap jadi orang yang sama? Atau kita mau di tahun ini, saya tuh gak jago perang, saya mau belajar perang. Saya gak jago memanage waktu, saya mau belajar time management. Saya gak jago lobbying, saya mau belajar lobbying. Saya gak jago apa? Atau ngeflow. Kalau ngeflow ya, tahu-tahu udah Desember. Percaya deh. Loh, pandemi sudah berapa tahun? 2 tahun loh. Kebayang dulu waktu pandemi di awal akan 2 tahun berlalu? Enggak kan? Saya tanya, 2 tahun pandemi ini Bapak Ibu sudah lebih bagus dalam hal apa? Ayo, ada nggak? Kayaknya sama juga. Sama. Kalau sama, berarti kita nggak pernah punya tujuan. Kalau kita orang yang punya tujuan, kita akan bisa lihat progresnya. Dulu saya kalau ngomong di depan orang malu-malu, sekarang mulai berani ya. Dulu kalau saya ngomong di depan orang, orang nangis, bukan gara-gara dijamah Tuhan, tapi terharu melihat saya ngomongnya berantakan ya. Terus dulu apalagi, nah, misalkan gitu kan. Nah, harus lihat progres.
Kalau kita tidak pernah melihat progres, sebetulnya kita tidak pernah punya tujuan. Terus kita bilang, ya saya mau sukses, saya mau sukses. Tapi tujuanmu apa? Taruh dulu apa yang menjadi goal kita. Tahun 2022, saya mau jadi pemimpin yang efektif. Caranya gimana? Enggak tahu. Jadi harus gimana? Belajar. Yes. Belajar. Saya mau membangun pasukan. Caranya gimana? Enggak tahu. Terus gimana dong? Belajar. Yes. Belajar. Tentukan goalmu itu apa. Terus bagaimana kamu bisa mencapai? Bagaimana kita bisa mencapai? Kalau kita punya goal, tapi kita tidak menetapkan cara untuk mencapainya, itu nanti akan jadi slogan. Ya kan? Kita sering lihat ya, wah ditempel ya, visi, misi, slogan-slogan dan seterusnya lah. Dan akan tinggal ada di situ, di tembok atau hanya tinggal di handphone kita udah tulis di handphone. Atau kita tulis di secari kertas kan kadang-kadang kita suruh angkat gitu kan ya. Angkat perjanjian, angkat apapun, angkat. Dan tinggal di situ. Banyak orang gini ya, saya udah angkat setiap kali angkat. Kok gak terjadi apa-apa? Lalu kamu gak lakuin apa-apa kok. Allah kita adalah Allah yang aktif. Allah kita adalah Allah yang suka partnering kerjasama dengan kita. Allah kita akan nyamber dengan kita. Kita harusnya nyamber, tapi Allah itu juga nyamber dengan kita ketika kita take action. Dia nyamber juga. Sip, ayo. Tapi kalau kita nggak pernah take action, ya angkat 1000 kali kita angkat. Mau sampai kapanpun yang kamu tulis, yang kita tulis nggak akan jadi kenyataan. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang aktif. Loh kalau Tuhan itu bukan Tuhan yang aktif ya. Berkat tiap pagi gak akan turun lah. Ya Allah diam aja lah, Tuhan diam aja lah. Allah duduk tenang aja lah di tahtaku ini. Dia adalah Allah yang aktif. Allah yang aktif, yang sangat suka partnering dengan anak-anaknya. Tapi kalau anak-anaknya tidak pernah take action, Tuhan juga gini, oh nggak pengen tau kamu tah, ya udahlah, orang kamu nggak pengen. Padahal Allah kita pingin banget membuat kita berhasil. Tapi kalau kita nggak pingin, Tuhan tidak pernah memaksa. Oh kamu nggak pingin ya udah nak, nanti diingetin lagi tapi nggak maksa, tapi Tuhan tuh kan ngingetin, dia ingetin lagi, ingetin lagi, ingetin lagi. Allah kita tidak pernah menyerah. Tapi kita gimana, take action atau tidak? Kalau kita sudah punya goal, ayo cari cara. Saya pingin bangun pasukan, caranya gimana? Kok saya nggak tahu, belajar. Ikut seminar, dengerin khotbah, tanya kepada teman yang sudah berhasil membangun pasukan, itu action Bapak Ibu. Nggak bisa, saya mau bangun pasukan, nggak pernah belajar, nggak pernah nanya, terus tiba-tiba dapat pewahyuan gitu ya. Hei anakku, ya bisa, kita tidak bisa membatasi Tuhan ya kalau Tuhan mau bicara, tapi bagaimanapun juga take action is very important. Kalau kita sudah menetapkan bagaimana caranya, buatlah milestone pencapaian kecil, dalam artian begini, kayak milestone ya. Jadi misal, oh ya untuk bangun pasukan berarti satu, saya harus belajar apa sih pasukan, saya harus belajar bagaimana berperang, saya harus belajar networking, saya harus belajar dan seterusnya, kita list down. Terus boleh lihat satu-satu, satu poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Kita akan lihat poin 1, sudah belum? Tik, oh sudah. Poin 2, belum, jangan ditik. Poin 3, tik cangking itu gitu ya, kecil-kecil. Bagaimana cara kita memakan gajah? Gak bisa kan ditelan semuanya ya gajah ya. Tapi gajah bisa dihabiskan oleh orang segini? Bisa ya? Kalau ada yang makan gajah ya, sapi aja lah ya, kita makan sapi ya, kita gak makan gajah. Sapi satu kita bisa habiskan? Bisa, caranya apa? Potong.
jadiin empal, rendang, sop, semuanya ya, habis. Cangking potong kecil, habis. Nah itulah cangking ya. Buat to-do list setiap hari. Ada nggak Bapak Ibu gini ya, kalau malam nih ya, mau tidur, terus ingat, iya ya, belum ini, aduh ini belum, oh iya ya harus begini. Ada yang sering gitu, terus terganggu tidurnya. Tidurnya kan kayak tidur ayam, kadang-kadang gitu kan. Kalau seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan biasanya? Kalau kayak gitu, duduklah, ambillah kertas tulis atau ambil handphonemu tulis, biar nggak lupa besok. Ini action kecil, tapi akan sangat menolong. Banyak orang yang jadi kepikir terus ya, akhirnya tidurnya, aduh gua nggak bisa tidur semalam, kenapa kepikiran ini, kepikiran itu. Tulislah, dan besok pagi lakukan. Nggak ada gunanya dipikirin semalaman, orang kamu juga nggak bisa lakuin apa-apa di malam itu kan, tulis. Saya mau tanya di sini, siapa yang tidak sibuk setiap harinya? Yang nggak sibuk setiap hari? Semua sibuk ya? Semua sibuk ya? Sip. Bangga kalau sibuk? Ini saya serius bertanya, bangga nggak kalau sibuk? Bangga nggak? Ya agak sih. Banyak orang bangga banget kalau sibuk. Gua tuh sibuk banget. Aduh lihat deh jadwal gua. Sibuk banget gua ngurus ini. Good, sibuk itu is good. Berarti kita melakukan sesuatu. Pertanyaannya, hasilnya apa dari semua kesibukanmu? Ada hasilnya enggak? Nah teman-teman, ayo mari kita mulai lihat ya. Sibuk kalau tidak menghasilkan sesuatu, itu kita wasting time, ya, buang waktu, buang energi, buang uang, buang semuanya. Jangan bangga kalau kita sibuk. Banggalah kalau kita produktif. Sibuk gak ada hasil, malu harusnya, bukan bangga. Gak gitu sibuk tapi produktif, nah itu bangga. Orang-orang itu mengukur, ya, mengukur mengukur kerja keras itu kan gini kan ya. Start pagi-pagi banget, selesai malam banget. Itu berarti kerjanya bagus, benar? Di perusahaan kan begitu, ya, di perusahaan kan sukanya gitu kan ya. Mulainya harus pagi-pagi banget. Saya pernah waktu itu, bos saya bilang gini, Esther menurut aku ya, dia bilang gitu, kalau kamu pulang kantor lebih malam lagi, pasti kamu akan menghasilkan hasil yang lebih banyak, dia bilang. Saya mikir gitu ya, oke, saya gitu aja ya. Saya kerja, saya bukan orang tipe yang suka pulang malam. Menurut saya akan kerja, selesai saya pulang. Saya punya kehidupan lain di luar. Kerja, pelayanan. Kalau enggak, seharian saya akan kerja terus. Kapan ngurusin pelayanan? Dan dia bilang gitu. Saya pikir-pikir ya. Enggak bener ah. Kemudian saya bilang, kenapa kok kamu ngomong gitu? Katanya. Kamu, ini zaman belum pandemi ya, setelah pandemi kan banyak WFH-nya. Kamu pulang kalau enggak dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal dia bilang, kamu pulang jam 6 paling sore. Kalau kondisi normal ya, tapi kalau misalkan lagi banyak kerjaan ya pasti akan lebih malam. Seandainya kamu pulang jam 8 malam, pasti hasilnya akan lebih bagus. Terus saya tanya, kamu compare dengan siapa? Dia mention ya, dia sebut ini. Terus bos saya itu enak diajak diskusi dan kita emang sering diskusi. Terus saya bilang gini, kamu lihat nggak si A si B ini yang kamu sebut yang pulangnya jauh lebih malam, dia kalau di kantor berapa jam dia makan siang?
Berapa menit dia turun cari kopi. Berapa menit dia turun ngerokok. Kalau itu dihilangin, makan siang 2 jam, turun cari kopi setengah jam, turun ngerokok setengah jam. Kalau itu dihilangin, total dia bekerja dengan saya bekerja. Jumlahnya lebih banyak mana? Nah Bapak Ibu, orang kadang-kadang gitu ya, sibuk banget saya gak ada waktu, saya sampai pulangnya tuh malam-malam terus. Pertanyaannya, kamu siang ngapain? Tidur siang 3 jam, 4 jam. Sibuk saya. Jangan bangga kalau kita sibuk. Banggalah kalau kita produktif. Kesibukanmu tidak akan pernah membawa kamu kemana-mana. Tapi produktivitasmu akan membuat kamu naik, naik, dan naik. Berikutnya adalah bicara tentang fokus. Nah, kalau kita sudah tetapkan goal ya, saya sudah tetapkan goal. Fokus pada goalnya. Banyak orang bilang gini ya, orang yang sukses itu karena dia fokus terhadap goalnya. Betul nggak? Betul, itu betul banget. Orang yang tidak sukses, dia adalah orang yang tidak fokus pada goalnya. Betul nggak? Enggak. Orang yang tidak sukses adalah orang yang juga fokus. Tapi dia fokus kepada hal-hal yang menghalangi kesuksesannya. Ada orang yang suka banget ya ngobrol, chatting ya. Chatting bisa dengan handphone atau chatting yang ngobrol. Suka banget. Nah, dia tahu tuh, wah kalau udah buka medsos tuh ya minimal 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam dia buka medsos. Terus nanti temannya telepon, wah ngobrol lama. Terus nanti akhirnya udah jam 5 sore gitu ya. Oh iya ya, ini belum dikerjain, ini belum dikerjain, itu belum dikerjain. Tapi dia keep doing the same thing. Dia lakukan itu terus setiap hari. Kira-kira dia akan sukses gak? Enggak lah ya. Nah, orang-orang ini tetap melakukan hal yang itu terus. Apakah itu bukan fokus? Fokus. Mereka fokus. Tapi mereka fokus pada kegagalan. Makanya salah kalau orang bilang, iya dia gak berhasil karena dia gak fokus. No, dia fokus. Mereka fokus. Tapi mereka fokus pada hal-hal yang akan membuat dia tidak berhasil. Nah oleh karena itu ayo ubah fokus kita. Kalau kita sudah punya satu goal, fokus di situ, kejar itu. Hal-hal yang bisa menghalangi keberhasilan kita udahlah, potongin aja. Kan kita suka ya potong. Kok gak pernah potong-potong itu? Iblis dipotong-potong semuanya ya. Tapi kejelekan kita gak pernah potong-potong. Potong-potong juga dong. Jangan terus nanti ya ini emang ya si jelek itu ya gangguin saya terus. Bukan si jelek, dirimu itu loh yang mengganggu kamu. Oleh karena itu ayo belajar kalau kita sudah menetapkan satu goal. Banyak orang ketika masuk di tahun baru membuat resolusi. Ya kan? Berapa banyak yang membuat resolusi? Wah kok gak banyak ini. Resolusi kita, fokus ke situ. Yang halangi udah potong ya. Fokus dan fokus. Itu kunci. Berikutnya, pernah dengar istilah upskill dan reskill? Gak apa-apa ya kalau belum pernah dengar. Ini istilah yang sangat banyak dipakai sekarang. Upskill itu apa maksudnya? Setiap kita ini kan punya skill, punya keahlian tertentu. Nah, kunci untuk kita sukses, kita harus mengupskill diri kita. Mengupskill itu berarti skill kita ditambah.
Ditambah lagi. Ditambah lagi. Oh, saya seorang WL. Ada nggak WL yang lebih bagus dari saya? Saya akan bertanya. Ada. Kok bisa lebih bagus apanya? Oh, ininya, itunya, ininya. Saya belajar, tambah supaya saya lebih bagus lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Jadi di bidang di area keahlian saya tambah bagus, tambah bagus. Ini bisa bicara ke atas, bicara kedalaman. Oh, saya seorang pengajar. Ada nggak pengajar yang lebih bagus? Banyak. Saya akan belajar. Jika saya lebih bagus lagi. Oh, saya seorang manajer. Saya memanage banyak hal. Ada nggak yang lebih bagus dari saya? Banyak. Saya akan belajar sehingga lebih hebat lagi. Saya seorang pemain musik. Belajar lagi. Upskill. Jangan pernah berhenti untuk upskill. Kalau orang bilang kan gini ya, di atas langit masih ada langit lagi loh. Ya, upskill itu sebenarnya gitu. Jadi kita nggak akan mandek, tapi kita akan terus pertajam lagi keahlian kita, pertajam lagi. Dan ketahuilah, orang-orang seperti itu yang dipakai. Mau ngomong perusahaan apapun, dia akan pakai orang-orang yang selalu mempertajam keahliannya. Selain upskill, kita perlu juga reskill. Reskill itu beda. Kalau upskill itu kan gini ya. Tapi kalau reskill berarti kita akan memperbanyak atau menambahkan skill baru. Kalau tadinya cuman jadi WL bisanya. Terus dia belajar khotbah. Dia belajar memimpin. Tambah lagi, dia belajar untuk konseling. Tambah lagi, dia belajar teknologi. Nah, itu namanya reskill. Sehingga akhirnya dia itu menjadi orang yang kalau orang bilang well rounded ya. Ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa. Bayangkan ya kalau misalkan kita bekerja di suatu organisasi, di suatu perusahaan. Kita jadi orang yang ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa. Dibanding dengan orang yang bisanya cuma satu aja. Kira-kira nih, yang akan kepake yang mana? Iya, karena ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa. Ketika orang lihat, ini bisa, itu bisa, ini kasih ke dia. Gimana dia gak akan dipromosi kalau seperti itu? Jangan berhenti, jangan bilang gini, saya dari dulu tuh gak bisa ngomong. Loh, tadi barusan ngomong tuh apa? Saya dari dulu gak bisa ngomong. Siapa bilang? Gak ada orang yang bisa ngomong. Hanya apa? Dia perlu belajar menstrukturkan cara bicaranya. Dia perlu belajar mencari konten atau isi yang pas. Itu aja. Dan pelajari. Reskill teman-teman. Ayo kita mereskill. Sekarang kan teknologi sangat berkembang ya dengan luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan nih ya. Ya kalau kita bicara anak-anak Tuhan. Banyak yang sangat mengejar teknologi. Tapi juga sangat banyak yang menghindari teknologi. Teknologi memang satu alat yang akan dipakai oleh antikris, betul. Tapi kita jangan menghindari. Kita justru harus tahu. Kita harus tahu, harus pelajari. Kalau enggak kan kita dibohongin terus lah. Belajar dong. Jangan dihindari terus alergi. Enggak teknologi, enggak. Belajar. Pelajari. Dan kalahkan teknologi itu di bawah kakimu. Tidak kita berikan kesempatan buat si jelek untuk menguasai kita dengan teknologi, tapi kita tahu di mana trik-triknya. Itu kita bicara reskill ya, jadi upskill, reskill akan membuat kita naik. Berikutnya kita bicara apa nih tentang agility. Sering dengar kata agile. Agile ya, agile itu lincah. Jadi agile itu gini ya.
Dia itu dalam segala situasi dia bisa menyesuaikan diri. Bayangkan gini, bayangkan orang yang main surfing, selancar di laut tuh. Ketika ada ombak, wah dia bisa gitu ya. Nanti ombaknya mungkin ke kanan, ke kiri, tinggi, atau mungkin dia lagi tenang, dia bisa sesuaikan sehingga dia nggak jatuh. Nah, agile itu gambarannya seperti itu, lincah. Dalam segala kondisi dia akan bisa sesuaikan. Agility ini banyak sekarang dicari orang. Pandemi memaksa orang untuk akhirnya mengubah cara kerja. Betul? Ada yang di sini pekerjaannya sangat terpengaruh dengan pandemi? Ya? Banyak ya? Saya juga begitu. 2 tahun pandemi, saya ke kantor ya, sampai dengan hari ini ke kantor. Mungkin kalau dihitung ya dalam 2 tahun mungkin saya sampai bisa ngitung loh, 11 kali. Saya kerjanya di rumah. Enak dong tidur-tidur, enggak. Justru kerja di rumah itu malah hanya memindahkan lokasi aja ya. Kenapa? Karena semua sistem bisa diakses dari rumah. Semua sistem bisa diakses even lewat handphone saya. Jadi nggak ada alasan bahwa saya nggak bisa bekerja. Dan jam kerja jadi panjang karena kalau dulu ya meeting kita nggak akan meeting di bawah jam 9. Semua bilang belum sampai kantor. Sekarang mau meeting jam 7, ya ayo aja orang kamu di rumah kok. Mau meeting jam 7 malam, ayo aja. Kalau dulu nggak mau orang diajak meeting jam 6, jam 5 sore aja ada orang nggak mau. Sekarang mau jam berapa aja orang kamu di rumah. Semua hanya dipindahkan sekarang di rumah. Working hours jadi sangat panjang. Dan itu mengubah banyak hal dalam artian begini ya. Bosen nggak? Ya kadang bosen ya di rumah gitu ya. Bersyukurnya kan kita masih bisa ibadah, ya kan? Masih bisa pelayanan, masih bisa ke jalan-jalan gitu. Yang kurang bersyukur adalah yang takut keluar. Karena betul-betul dia kayak dikekep di rumah ya. Nah, dan ini mengubah banyak hal. Kalau dulu meeting kita harus tatap muka. Sekarang meeting semuanya online, semuanya serba online. Semuanya serba online. Mengubah nggak? Mengubah. Terus gimana nih caranya? Supaya gini ya, supaya saya bisa ngecek anak buah saya kerja nggak? Kalau mereka nggak kerja kan saya nggak lihat. Iya kan? Terus gimana? Apa saya samperin ke rumahnya? Ya enggak lah. Tapi ini mengubah cara berpikir. Bisa nggak kita percaya sama orang? Bisa nggak? Nggak usah lihat cara orang kerja, hasilnya mana. Nah, kita mesti agile. Kenapa? Mau pandemi, mau nggak pandemi, mau virtual, mau online, mau onsite ketemu, mau apapun, nggak akan ada masalah. Karena apa? Kita bisa surfing, menari di atas gelombang itu gitu loh, Bapak Ibu. Kita menari di atas gelombang. Mau ketemu bos galak, ayo hadapin ya. Ketemu teman kerja yang nyebelin banget, ayo hadapin. Ketemu vendor yang aduh ribet banget, ayo hadapin. Surfing, menarilah di atas gelombang. Itu yang membuat kita menjadi orang yang agile. Gak mudah kita dikalahkan dan dipatahkan dengan situasi. Kalau kita tidak menjadi orang yang agile, begitu kondisi sulit, terus kita langsung, aduh males banget ya. Begitu ketemu orang yang ribet banget, aduh gak bisa lah. Dunia itu tidak seindah yang kita inginkan gitu ya. Oh semua orang baik, semua orang senyum, semua orang ada yang marah, semua orang nurut. Gak bisa. Kenyataannya seperti itu. Tapi kalau kita punya agility, kita bisa adaptasi, kita fleksibel. Dalam kondisi apapun, kita menari di atas gelombang. Dan bukannya jatuh masuk ke dalam laut, tapi kita bisa bertahan. Kenapa kita perlu agile? Supaya kita survive Bapak Ibu. Kalau enggak kita enggak bisa bertahan. Kalau sekarang misalnya banyak sekali sih
seperti di perusahaan-perusahaan yang kemudian pengurangan karyawan. Jadi satu orang harus mengerjakan beberapa pekerjaan, ya. Banyak yang gitu kan? Nggak bisa lagi, oh pokoknya fokus di satu kerjaan, nggak bisa. Sekarang kerjaannya banyak. Terus gimana? Kalau dia tidak punya agility, nggak kepake dia. Suruh ini, saya nggak bisa. Suruh ini, saya nggak bisa. Lah gimana nggak bisa semuanya? Tapi kalau kita agile, dimanapun kita berada, kita akan bisa survive. Kita akan tetap relevan dengan kemajuan zaman. Ya, kerja keras dengan strategi. Kerja keras is very important, sangat penting. Tetapi kerja keras tanpa strategi, wasting time, wasting energy. Kenapa kok kita perlu kerja keras tapi perlu punya strategi? Saya suka dengan kata-kata ini ya. Do the right thing. Not do the thing right. Melihat bedanya? Kerjakan hal yang benar. Kerjakan hal yang benar. Bukan mengerjakan hal dengan benar. Lihat bedanya gak? Ya, lihat ya. Kalau kita mengerjakan hal yang benar, berarti kan banyak hal. Hal 1, hal 2, hal 3, hal 4, hal 5. Mana yang benar? Kita pilih. Oh, hal 1 yang benar, saya kerjakan itu. Itu namanya do the right thing. Tapi kalau mengerjakan hal dengan benar, misal ya, saya pilih hal 2. Hal 2 itu apa? Oh, saya membuat data, mendata. Saya mendata semuanya manual buatnya. Oh, satu-satu dicek, dicocokin gitu ya. Bener gak? Mesti cocokin. Bener, supaya gak salah ya. Bener. Bener gak? Setelah itu cross check lagi. Bener. Tapi pertanyaannya, apakah saya harus mendata dengan manual? Apakah tidak ada teknologi yang bisa mempermudah hidup kita? Pakai Excel kah? Pakai atau apakah? Sehingga nggak terus manual. Aduh, makanya sampai jering gitu ya, ngeliatin lagi satu-satu tulisan. Nah, mari kita sama-sama melihat. Kalau kita mau mengerjakan segala sesuatu, pilih di antara semua itu, kerjakan hal yang benar. Pilih. Berarti ada hal yang tidak benar, betul? Ya itu gak usah dikerjain. Tidak benar itu bukan berarti salah. Salah dalam arti, oh dosa ini, bukan itu loh ya. Dalam artian dia tidak masuk di skala prioritas. Kadang-kadang saya itu gini ya, beberapa orang, mau ketemu dong, mau konseling. Mau ketemu dong, mau konseling. Saya tahu beberapa orang tuh konseling berkali-kali dan gak ada perubahan. Sementara saya ngelihat, aduh saya masih ada yang ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini. Terus saya berhitung ya, konseling itu pasti di atas jam kerja malam, ya. Habis nih berarti satu malam itu habis. Terus saya masih ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini. Dan akhirnya saya milih enggak. Saya bilang enggak. Minggu ini enggak ada konseling. Kalau mau kamu minggu depan. Jahat enggak? Tampaknya jahat. Mengapa tidak menjadi prioritas? Karena saya tahu lebih banyak yang harus saya lakukan dan selesaikan. Kecuali ini urgent ya, wah udah mau bunuh diri gitu. Kalau enggak urgent, saya tahu masalahnya itu tuh terus kok orang ini. Dan saya tahu 3 kali juga enggak ada perubahan. Ya udah enggak urgent. Taruh aja di belakang. Itulah mengerjakan hal yang benar. Karena tidak urgent, tidak usah jadi prioritas. Pilih mana yang betul-betul harus kita lakukan. Kita mesti tentukan strategi yang tepat. Tentukan strategi yang tepat. Dalam artian gini ya, ini misal ya, ini banyak orang tuh kerja keras.
Kerja keras itu nggak jelek loh Bapak Ibu, bagus kerja keras. Karena itu membuat kita konsisten melakukan segala sesuatu. Tapi kalau kita kerja keras tanpa punya strategi, itu akan membuat kita capek doang. Misalnya mau retret, ya si acara, gitu ya. Wow, iya butuh ini. Oh ya saya acara butuh, saya mesti nyiapin name tag, saya mesti nyiapin siapa pembicaranya, materinya dan seterusnya, kita list down. Terus oh iya berarti saya mesti beli ini dulu nih, beli ini. Ya, oh iya perlu peralatan. Oh ini mesti dibeli, Dah ya. Dan dia hari itu dia pergi ke pasar pagi, kalau di Jakarta pasar pagi paling murah ya, beli ke sana, wah dapat, senang, pulang. Sampai di rumah, waduh lupa, yang ini belum kebeli. Berangkat lagi ke pasar pagi, cari, yes, di tengah jalan, dibilang, kamu beli berapa tadi? 30. Ya kan udah dibilang, tunggu update, nambah nih 60, ya udah mau sampai rumah, balik lagi. Kerja keras gak? Keras banget itu. Mondar-mandir dia kerja keras banget itu. Lagi sana lagi. Dan dia semangat sekali kerja keras, cinta Tuhan, ya berapi-api, menggebu-gebu, kerja keras. Selesai sorenya, ada badan korontak. Karena dia kerja keras tanpa strategi. Buat strategi dong, kumpulin dulu, kasih deadline lah. Oke ya deadline tanggal segini, kamu gak masukin, cari sendiri. Kadang-kadang kita harus galak sih. Pokoknya aku udah kasih deadline, gak masukin, cari sendiri. Nah deadline kita yang kita buat ya udah kerjakan. Baru semuanya jadi satu gitu. Saya banyak sekali melihat anak-anak yang sangat semangat, sangat suka kerja keras, tapi tanpa strategi. Sayang, itu sayang banget ya buat strategi. Nah kalau kita sudah tahu caranya membuat strategi, udah ubahlah cara itu. Saya suka dengan satu quotation dari Albert Einstein. Dia bilang begini, kebaca enggak ya? Melakukan hal yang sama, namun mengharapkan hasil yang berbeda adalah definisi dari gila ya. Luar biasa memang Albert Einstein itu kalau ngomong nyeplak gitu ya. Tapi memang benar, dia bilang gini, gila, definisi gila menurut saya adalah, sebenarnya aslinya dia ngomong gitu, definisi gila menurut saya adalah kamu mengerjakan hal yang sama setiap hari, tapi kamu mengharapkan hasil yang beda. Nah, ada yang begitu, wah sama tiap hari kita ngerjainnya gitu ya, tapi kita berharap hasilnya beda. Doa biar hasilnya beda. Bukannya membatasi kuasa Tuhan, tapi kalau Tuhan bilang bagianmu nak, kamu belum lakuin, itu PR. Kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda, lakukan sesuatu dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Kalau kita sudah tahu bahwa cara yang lama tidak menghasilkan. Oke, next. Satu hal lagi yang sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang adalah reaksi. Tadi juga Coach Iren sudah bahas tentang reaksi. Reaksi yang benar. Saya ajak kita lihat the power of choice. The power of choice ini adalah satu apa ya? Bukan teori ya. Satu pembelajaran yang ditulis oleh Viktor Frankl. Viktor Frankl ini sebetulnya dia psikiatris, tapi dia juga adalah survivor dari Holocaust di Austria. Holocaust tahu ya? Di Austria orang-orang Yahudi masukin ke camp, dibunuh. Dia survivor, dia selamat. Tapi istrinya dan 2 orang tuanya mati. Tapi dia selamat. Ketika di dalam camp itu, dia tuh memperhatikan. Ini camp ya, camp yang sangat menderita. Mereka kan semuanya disiksa, dikasih makannya juga nggak proper gitu kan ya. Tapi dia melihat ada orang-orang di dalam kondisi yang sangat sulit, sangat menderita. Dia bisa datangin temannya dan dia hibur temannya. Dan dia bilang, everything will be okay.
Enggak apa-apa. Kita punya Tuhan. Tenang saja. Ini akan segera berlalu kok. Padahal dia sendiri menderita. Ketika dia melihat orang yang lebih menderita, reaksinya sangat bagus. Mereka dikasih itu, kalau dikasih roti yang udah kering. Kalau kita baca ya, rotinya udah kering, bukan jangan berharap roti yang kita makan masih empuk, udah kering. Gitu. Dan itu yang mereka punya. Beberapa orang dia perhatikan, dia berbagi. Aku masih ada roti, kamu mau? Dari situ diamati, ternyata orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bertahan. Dia bisa survive. Kok aneh ya? Kenapa? Coba lihat S dan R di sana. S bicara stimulus, R itu respons. Stimulus maksudnya apa sih? Stimulus itu gini teman-teman, apa yang kita hadapin, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang orang lain lakukan kepada kita, itu semua stimulus. Yang terjadi di luar kita, yang ngena kita. Misalkan dia orang maki-maki kita, itu stimulus buat kita. Aduh, ada orang-orang maki-maki. Orang ngomongin jelek kita, fitnah kita, itu stimulus. Nah, di atas stimulus kemudian ada respon. Ketika ada stimulus itu, biasanya orang terus bereaksi. Misalnya, cek deh, saya mau tanya. Kalau ada orang tiba-tiba maki-maki kita, reaksi kita gimana? Kurang ajar. Emang dia yang bisa marah, kok juga bisa marah. Ya, marah kita. Itu reaksi. Ada orang ngomongin kita gitu, enak aja, fitnah itu, memang dia gak lebih jelek dari saya. Wah, terus kita maki-maki juga. Itu respon. Nah, antara stimulus dengan respon, kalau kita lihat itu tidak berjarak. Kalau kita dengan Tuhan harus gitu, tidak berjarak ya. Tapi kalau antara stimulus dengan respon, jangan sampai tidak berjarak. Harus ada jaraknya. Kenapa? Ketika stimulus masuk, dia langsung berespon. Dan respon-respon ini adalah respon-respon yang tidak terkontrol. Kenapa? Ada satu teori yang disebut dengan amigdala hijack. Hijack itu pembajakan amigdala. Di kepala kita ini ada area namanya amigdala. Amigdala itu adalah bagian di otak kita yang menolong kita bertahan hidup. Ya, jadi kalau menghadapi kesulitan, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, amigdala ini menolong kita survive, bertahan hidup. Kalau dipukul orang, pukul, ganti aja. Kalau kamu ada yang ngancam, kejar kamu lari, yang gitu loh. Loncat tembok, kebakaran nih, waduh mesti loncat tembok. Dan kemudian dia, aku bisa loncat ya. Nah itu survival kita di amigdala. Ketika ada stimulus masuk ke kita, amigdala itu langsung gini, marah ganti aja, balas aja. Nah itu namanya amigdala hijack, di-hijack. Jadi kemudian kita, amigdala kita tuh dibajak. Padahal seharusnya, normalnya ada stimulus. Itu akan masuk di bagian otak kita yang disebut dengan neokorteks. Neokorteks itu untuk mengolah semua stimulus, dia akan olah. Harusnya bereaksi apa ini saya? Marah atau diemin aja? Atau senyumin aja? Nah itu adalah area di mana otak kita berpikir. Harusnya ketika stimulus masuk dulu ke neokorteks, baru reaksi muncul, baru respon muncul. Tapi di banyak situasi terjadi pembajakan di amigdala kita. Sehingga setelah stimulus masuk langsung respon. Viktor Frankl itu berkata gini, antara stimulus dan respon itu ada pause. Disitulah letak kita menentukan respon. Kita mau berespon positif atau kita mau berespon negatif. Pause ini sebetulnya tempat juga kita berikan kesempatan, keleluasaan
kepada Roh Kudus untuk ngatur hati kita. Ketika kita tidak berikan pause, kita akan terus stimulus respon. Dan biasanya respon ini karena ini harus survive ya. Jadi dia akan respon yang membuat dia pokoknya saya nggak boleh kalah, saya nggak boleh jatuh, saya nggak boleh. Nah yang seperti itu. Nah teman-teman, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang dia berespon dengan benar. Karena dia akan memberikan pause ketika stimulus datang. Oh pause-nya berapa? 1 jam, 2 jam? Enggak loh. Pause-nya ini dari penelitian itu, pause-nya itu hanya 10 detik. Berhenti dulu 10 detik. Biarkan otak kita mengolah semua stimulus. Biarkan Roh Kudus menolong kita bereaksi. Barulah kita bereaksi. 10 detik aja nggak lama. Bukannya sejam terus diem dulu ya. Dia marah-marah saya diem 1 jam. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang bereaksi dengan benar. Kita tidak akan pernah punya satu lingkungan di mana semua orang baik, semua orang itu senyum terus sama kita, sangat sayang sama kita. Enggak ada jaminan. Semua berusaha seperti itu. Tapi gesekan demi gesekan itu akan sering kali terjadi. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Itu normal. Kita punya kepala yang berbeda, kita punya pengalaman berbeda, background keluarga berbeda, pendidikan berbeda, suku berbeda, adat berbeda, semua beda. Ketika ada gesekan-gesekan, ada miskom, ada sesuatu yang membuat kita tidak suka, orang tidak suka, dan itu meledak, itu normal. Yang menjadi tidak normal adalah reaksi yang negatif dari kita. Itu yang menjadikan tidak normal. Perhatikan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa mengendalikan reaksinya. Karena di situ orang lihat kematangan, kedewasaan. Dan itu akan membuat dia naik, dan naik. Saya akan tutup dengan satu gambar ini. Gambar apa ini? Ya, telur menetas. Telur menetas ya. Bayangkan ini kalau telurnya belum menetas ya, telur pokoknya ya, telur keluar dari si ayam. Ayam bertelur ada telur. Kalau telur ini dipecah dari luar, akibatnya apa? Akan ada anak ayam yang lahir? Gak ada. Habis ya. Misalkan telur nih di sini, kemudian kita pecahin dari luar, tok 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 pecah, selesai. Tapi kenapa ada anak ayam? Ada kehidupan yang muncul. Karena dia pecah dari dalam. Kalau kita mau attitude kita berubah dari dalam yang mesti diberesin. Cara berpikir, mindset kita, cara kita berespon, cara kita bereaksi, itu semua dari dalam. Beresin dalamnya. Kalau di dalammu ini beres, kehidupan akan ada. Kalau dalam beres, hatimu beres, cara berpikirmu beres, kita memiliki growth mindset, bukannya fixed mindset. Hati kita berespon dengan benar, itu beres. Sesuatu yang ajaib akan kita alami. Biarkan dari dalam ini kita dipecahkan dulu. Jangan berikan kapak itu ke orang lain untuk mecahin. Ini beda ya, ini konteks yang berbeda ya, konteks yang berbeda. Dalam artian apa? Kita sendiri yang harus bereskan dari dalam. Karena orang lain mau beresin kita nggak akan berhasil kalau kita tidak bereskan dari dalam. Amin. Ya.
Saya berdoa supaya semua yang kita diskusikan hari ini itu merupakan sesuatu yang bisa menolong kita untuk melihat diri kita lebih lagi, membuat kita lebih terbuka dengan apa yang Tuhan mau, dengan kesuksesan yang Tuhan bayangkan di hidup kita. Dan ayo kita beresin semua yang dari dalam.